Tujuan Indonesia di ajang AFF untuk menggunakan para pemain muda mungkin belum memberikan yang maksimal secara hasil pertandingan. Dari 3 laga yang telah dilalui, timnas baru memetik 1 kali kemenangan dengan 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Namun di luar dari hasil laga-laga tersebut, sebenarnya jika tujuan kita adalah memberikan pengalaman pada para pemain muda, maka hasilnya sudah cukup bagus. Karena beberapa pemain sukses mencuri perhatian lewat penampilan yang menonjol, di mana mereka bisa jadi tulang punggung tim Garuda di masa depan. Lantas siapa saja? Salah satunya adalah Victor Detan, hingga sang kapten Ferrari. Dan berikut ulasan selengkapnya. Jika dulu Coach Sintayong tak pernah memakai para pemain muda untuk memotong generasi timnas saat ia pertama kali menukangi tim Garuda, maka kalian mungkin tak akan melihat pemain seperti Rizky Ridho, Arhan, atau mungkin Marcelino bisa berkembang seperti saat ini. Namun berkat kepercayaan Coach Shin terhadap mereka lah, kita punya pemain-pemain muda berkualitas yang bahkan bisa membantu tim Garuda menembus babak semifinal Piala Asia U23. Masih ingat kan peran Ridho, Marcelino, atau Witan di Piala Asia yang lalu? Mereka adalah buah dari kepercayaan pada pemain muda. Dan perlu dicatat, awalnya mereka juga nggak langsung bagus teman-teman. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, saat pertama kali para pemain muda seperti Arhan, Asnawi, Witan, Egy, dan Ridho bermain, mereka bahkan sempat kalah 0-4 dari Vietnam. Namun sekarang, mereka sudah berkembang di level yang sangat tinggi. Dan itu membutuhkan waktu, pengalaman, dan proses yang panjang. Proses inilah yang ingin kembali dilakukan Coach Sintayong di ajang AFF 2024. Alih-alih memilih untuk menggunakan pemain-pemain bintang terbaik timnas atau mungkin pemain-pemain bintang senior di Liga 1, Coach Shin bertaruh pada para pemain under 22 untuk ajang AFF ini. Tujuannya bagus, Indonesia akan memiliki lebih banyak pemain muda yang berpengalaman. Pemain-pemain yang bisa berkembang seperti Rizky Ridho atau Marcelino. Dan itulah yang kami pikir mulai terjawab ketika beberapa pemain menunjukkan potensi besar sebagai calon bintang di masa depan. Yap, nggak semua pemain memang tampil bagus di AFF ini. Ada beberapa yang masih jauh dari harapan. Bahkan salah passing, yang sebenarnya merupakan teknik dasar seorang pemain sepak bola. Tapi kalau boleh memilih, maka Victor Detan dan Ferrari adalah 2 nama dengan potensi besar di skuad tim Garuda. Bicara soal Muhammad Ferrari, sebagai pemain yang baru saja berusia 21 tahun, pemain ini sejatinya memiliki potensi besar untuk jadi the next Rizky Ridho. Maksudnya, pemain yang bisa bersaing di lini belakang timnas senior. Dengan tinggi badan 181 cm dan dengan pengalamannya sebagai pemain utama di tim Persija, Ferrari menunjukkan alasan besar kenapa ia jadi kapten timnas di AFF ini. Kepemimpinannya di lini belakang cukup mengesankan dan kemampuannya untuk duel bola-bola udara juga cukup baik. Memang namanya pemain muda, ia punya penampilan inkonsisten dan naik turun. Ia sempat tampil kurang apik dalam melakukan koordinasi lini belakang di laga kontra Laos. Tapi di laga kontra Vietnam, ia tampil lebih bagus dan menjawab kepercayaan sebagai pemimpin di lini belakang. Jelas saat Ferrari mungkin kesulitan untuk menembus skuad senior timnas yang diisi oleh Jay Izzaz, Ridho, Justin Yepner, hingga Messi Hurst. Ajang AFF adalah ajang yang tepat untuk mematangkan kemampuannya di ajang internasional. Selanjutnya ada Victor Detan, pemain yang baru berusia 20 tahun, namun telah mencuri perhatian di Liga 1 bersama PSM Makassar. Yap, andai kata Coach Shin memanggil pemain-pemain senior, mungkin kita tak akan melihat Detan ada di skuad timnas. Namun berkat kepercayaannya menggunakan pemain U22, kita bisa melihat ternyata ada pemain sayap yang sangat potensial seperti Detan. Di AFF ini sendiri, Detan memang belum pernah bermain sebagai starter. Ia selalu masuk sebagai pemain pengganti, dan kehadirannya di lapangan selalu memberikan sensasi serangan yang menarik. Ia punya kecepatan,
Tapi tak hanya cepat, Detan ini punya visi dan teknik yang bagus. Sayang, sejauh ini Detan belum menciptakan gol. Meskipun di laga kontra Vietnam, ia sempat memiliki peluang matang untuk membuat gol. Jelaskan, andai Detan ini terus dipercaya dan terus meningkatkan penampilannya, bukan tidak mungkin ia jadi senjata baru di lini serang tim Garuda. Kami pikir, potensinya nggak kalah sama Strike di AFF kali ini loh. Terlepas dari itu semua, sekali lagi, AFF adalah tempat atau kompetisi yang digunakan oleh Timnas Indonesia untuk mencoba para pemain muda. Itu kenapa Pak Erik ini nggak mau memaksa para pemain abroad atau bintang utamanya untuk bermain di ajang AFF. Ia percaya para pemain utama Timnas adalah pemain yang disiapkan untuk ajang kualifikasi Piala Dunia yang kembali akan memainkan pertandingan di bulan Maret 2025 mendatang. Nggak mungkin kita maksa, J pulang main. Saya dari awal kan memang tidak memaksakan semua pemain harus gabung. Justru ini prioritas kita meningkatkan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Ya, tetapi kalau yang dari luar bisa, ya seperti Rafael, Marcelino, ya sangat welcome. Ya, dan ingat yang saya ingatkan, pemain juga ada capeknya, bisa cedera. Dan pemain-pemain yang berkarir. Yap, jawaban dari Pak Erick Thohir itu sekali lagi membuat kita semua harus paham, di AFF Indonesia bukan mencari juara. Ada target memang, seperti lolos ke final. Tapi perlu dicatat, ini bukan target mati, yang kalau gagal pelatih harus dipecat atau sebagainya. Ini adalah proses, menemukan talenta-talenta baru, karena pemain bintang tak dibangun di proses yang singkat. Pemain muda butuh jam bermain, butuh pengalaman, dan itulah yang diberikan oleh Coach Shin dan PSSI. Dan menemukan pemain-pemain bertalenta selanjutnya. Sekarang ngerti kan maksudnya? Kembali soal AFF, meski sejauh ini kita baru mengumpulkan 4 poin dari 3 laga, potensi Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke semifinal sebenarnya masih terbuka lebar, di mana semua akan ditentukan di laga terakhir fase grup, yakni saat Indonesia menghadapi Timnas Filipina di Manahan Solo. Andai kata bisa menang, Indonesia bisa dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan berpotensi menghadapi Timnas Thailand di partai semifinal. Jadi tetap dukung saja Timnas dengan keputusan menggunakan pemain muda. Ini adalah keputusan terbaik, terlepas dari hasil 3 laga yang belum maksimal. Tapi perlu diingat teman-teman, target dan tujuan kita di AFF ini adalah memberikan kesempatan pada para pemain muda untuk berkembang. Kita juga nggak mungkin pakai pemain terbaik, karena AFF juga bukan turnamen resmi FIFA yang membuat tim bisa menolak permintaan timnas untuk menarik pemain utamanya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.